Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eni Fitrani dengan NIM C1F023049 dari program studi pendidikan ekonomi. Nah, sebelumnya yang terhormat Ibu Febi selaku dosen pengampu mata kuliah sistem ekonomi dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ekonomi digital. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital yaitu merujuk pada sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Nah, proses produksi hingga konsumsi dilakukan secara elektronik menggunakan internet serta berbagai perangkat digital. Kemudian dalam sistem ini, teknologi seperti kecerdasan buatan dan juga layanan berbasis cloud menjadi alat utama untuk menciptakan efisiensi dan juga inovasi. Apa sih bedanya dengan ekonomi konvensional? Nah, ekonomi konvensional masih bergantung pada interaksi langsung dan fasilitas fisik seperti toko, kantor, kemudian pasar. Sedangkan ekonomi digital lebih mengandalkan teknologi online dan platform digital. Nah, kemudian dalam ekonomi konvensional, pasar bersifat lokal dan proses transaksi masih seringkali dilakukan secara manual. Sementara ekonomi digital memungkinkan transaksi otomatis dan jangkauan pasar yang luas secara global. Penggunaan teknologi adalah elemen pembeda paling mencolok di antara ekonomi digital dengan ekonomi konvensional. Nah, kemudian apa aja sih contoh penerapan ekonomi digital di Indonesia? Nah, di Indonesia ini udah menerapkan yang pertama itu ada e-commerce atau perdagangan elektronik ya. Itu contohnya seperti Tokopedia, Shopee, terus Bukalapak dan juga Blibli. Ini tuh memungkinkan jual beli barang secara online sehingga memudahkan konsumen dan menjual dalam melakukan transaksi tanpa batasan tempat dan waktu. Kemudian yang kedua adalah vintage atau teknologi keuangan. Nah, di Indonesia itu udah ada, contohnya itu ada OVO, GoPay, dan Dana yang menyediakan layanan keuangan digital seperti pembayaran, pinjaman, investasi secara cepat dan mudah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada transportasi dan layanan on demand. Nah, di Indonesia itu sekarang udah ada Gojek dan juga Grab yang memberikan layanan transportasi online. Kemudian ada dompet digital atau e-wallet. Nah, contohnya itu ada OVO, GoPay, dan Link Aja. Kemudian yang kelima ada platform perbankan dan investasi digital. Nah, layanan seperti buka tabungan dan Ajaib memungkinkan masyarakat untuk membuka rekening, menabung, dan berinvestasi secara online tanpa perlu ke kantor fisik. Dan yang terakhir itu ada digitalisasi UMKM. Nah, banyak UMKM memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka seperti melalui Instagram, TikTok Shop, atau marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee. Nah, kemudian apa aja sih peran ekonomi digital? Nah, yang pertama itu menciptakan efisiensi dan produktivitas. Nah, ekonomi digital itu membantu menciptakan proses kerja yang lebih cepat dan lebih hemat biaya melalui otomatisasi. Kemudian yang kedua ada perluasan pasar. Dengan adanya ekonomi digital, itu memungkinkan untuk jangkauan pasarnya itu lebih luas. Bisa juga antar provinsi, antar daerah, atau juga bisa juga antar negara. Kemudian yang ketiga itu adanya penciptaan lapangan kerja baru. Dengan adanya ekonomi digital ini itu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang keempat itu ada peningkatan inovasi. Nah, ekonomi digital mendorong munculnya startup dan solusi kreatif berbasis teknologi seperti fintech, kemudian ada edutech, healthtech, dan agritech. Kemudian apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia? Yang pertama itu adanya kesenjangan infrastruktur. Nah, itu ada akses internet belum merata seperti wilayah-wilayah di daerah 3T. Kemudian yang kedua ada biaya akses internet masih mahal. Dan yang ketiga ada kualitas jaringan kurang konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu ada rendahnya literasi digital masyarakat. Nah, itu dapat
diketahui dengan kurangnya pemahaman teknologi, karena sekarang ini tuh masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana menggunakan teknologi digital untuk kegiatan produktif seperti bisnis online ataupun transaksi digital. Kemudian yang kedua itu ada maraknya penipuan, dan yang terakhir itu ada kesenjangan generasi. Kemudian ada tantangan regulasi dan hukum. Nah, ini itu contohnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam regulasi ekonomi digital yang masih belum optimal. Kemudian menurut saya itu ekonomi digital memberikan dampak positif ya bagi perekonomian di masa depan. Dengan adanya ekonomi digital, target pasar akan menjadi lebih luas serta biaya yang diperlukan relatif lebih sedikit. Kemudian dengan adanya ekonomi digital itu dapat menciptakan adanya lapangan pekerjaan yang baru, sehingga itu dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun ada dampak negatif juga yang timbul dengan adanya ekonomi digital. Misalnya itu para pelaku ekonomi tradisional menjadi tertinggal atau bahkan merugi karena bersaing dengan para pembisnis atau pedagang yang sudah melakukan transaksi digital yang lebih praktis. Kemudian selain itu tuh banyak sekali penipuan. Nah, masyarakat ini tuh berperan mengembangkan ekonomi digital dengan lebih memahami aturan ataupun hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar mencegah terjadinya dampak negatif tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai ekonomi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.